Oke, selanjutnya kita bahas sub yang lain ya. Hubungan antara S, KsP dan ion sejenis. Adanya ion sejenis akan memperkecil kelarutan ya. Nah, ini contoh soalnya ya. Kelarutan BaSO4 yang paling kecil jika kristal BaSO4 dimasukkan ke dalam larutan ya. Jadi ini ada senyawa utamanya BaSO4. Ya, jadi misalkan di sini ada wadah, ada larutannya BaSO4 ya. Kemudian yang A, jika dimasukkan BaNO3 2 kali 0,5 ke sini ya, dimasukkan ke sini, berarti apa? Yang sejenis Ba-nya ya, yang sejenis ion bariumnya. Ya, nilainya berapa? Ba-nya itu 1 kali 0,5, nilainya 0,5. Kemudian BaNO3 2 kali ya, 0,4 ya. BA-nya itu 1 kali nilai 0,4, berarti sini dikaliin 0,4. Kemudian Na2SO4 otomatis yang sejenis SO4-nya ya. SO4-nya ada 1 kali 0,3, nilainya 0,3. Kemudian Na2SO4 lagi kali nilainya 0,2, otomatis ininya 0,2 ya. Na2SO4 0,1, ininya 0,1 ya. Jadi dikaliin jumlah ionnya sejenisnya ada berapa, dikali molaritasnya. Nah, kita masuk sini, adanya ion sejenis akan memperkecil kelarutan. Berarti yang sejenis yang paling besar nilainya adalah 0,5 di sini. Di antara ini, jadi apa? Jawabannya yang A ya. Jadi kelarutan BaSO4 paling kecil dimasukkan ke dalam BaNO3 2 kali ya, 0,5 molar. Nah, untuk mengerjakan langkah hubungannya dengan ion sejenis ya, kita mengikuti langkah-langkah. Yang pertama, tulis reaksi senyawa yang mempunyai KsP. Kedua, tulis rumus KsP-nya. Yang ketiga, masukkan nilai KsP-nya, ion yang sejenis, dan cari nilai ion yang tidak sejenis. Yang keempat, buat reaksi kayak nomor 1 lagi. Yang kelima, cari nilai kelarutan yang ditanyakan. Oke, kemudian kita masuk soal yang kedua, yaitu kelarutan AgCl ya dengan KsP 10-10 dalam larutan CaCl2 0,0005 molar adalah. Kalau kita lihat dalam soal ini, siapa yang sejenis ya? Di sini ada senyawa utamanya AgCl ya. Di sini ada CaCl2, berarti yang sejenis Cl-nya. Nah, di sini ada Cl-nya 2 ya. Cl-nya 2 berarti kali nilainya ini ya. Sama aja 2 dikali 0,1235 atau sama aja ketemunya 10-3 ya. Itu cara pertama untuk mencari ion sejenisnya. Cara yang kedua, kita buat reaksi juga bisa ya. CaCl2 tanda panah menjadi Ca2 plus Cl min. Kalau Pc-nya sini 2. Kalau ini nilainya 0,05 1235, berarti kalau ke sini 0,0 ini bagi 1 dikali 2 atau ketemu 0,001. Jadi sama saja. Kemudian untuk yang sejenis kita mengikuti model ini ya, langkah-langkah ini. Tulis reaksi ionisasi senyawa yang mempunyai KsP. Yang mempunyai KsP siapa? AgCl. Jadi kita membuat reaksi AgCl tanda panah ya. Ini solid, AgCl dalam kurung solid, tanda panah bolak-balik menjadi Ag plus Ag plus Cl min Ag ya. Kemudian habis itu apa? Tulis rumus KsP-nya. Jadi kita suruh membuat rumus KsP-nya gimana ya. Di sini KsP sama dengan kotak Ag plus dikali kotak Cl min. Nah, seperti ini ya. Kemudian langkah yang ketiga, masukkan nilai KsP ion sejenis dan cari nilai ion yang tidak sejenis. Kita masukin KsP-nya 10-10 ya. Kemudian di sini Ag-nya plusnya belum ada. Adanya yang sejenis Cl-nya. Jadi sini kita tetap aja Ag plus. Kemudian Cl-nya nilainya 10-3 ya, nilainya 10-3. Kemudian kita cari Ag-nya ketemunya berapa ya. Caranya apa? Dia dibagi ke sini ya. Jadi modelnya 10-10 dibagi 10-3, ininya konsentrasi Ag plus ya. Jadi apa? Akan ketemu konsentrasi Ag plusnya nilainya 10-7 ya. Di sini ketemu konsentrasi Ag plus nilainya 10-7. Nah, di sini baru konsentrasinya dari
ion Ag+, dan pertanyaannya adalah kelarutan AgCl. Jadi belum selesai. Makanya apa? Langkah yang keempat kita masukkan di sini ya, kita buat AgCl ya, AgCl solid tanda panah bolak-balik menjadi Ag+ plus Cl-. Nilai siapa ini? Ag, masukkan 10-7. Berarti bagi 1 dikali 1 10-7. Akhirnya kita dapatkan bahwa jawabannya adalah yang A. Oke, kemudian selanjutnya masuk ke soal nomor 3. Oke, soal selanjutnya adalah soal nomor 3 ya. Kelarutan PPI2 ya, KSP-nya 1,6 kali 10-8 dalam larutan PPNO3 0,2 ya. Ininya 0,1 molar ya. Dalam larutan PPNO3 2 kali 0,1 molar adalah ya. Oke, di sini apa? Ini yang punya KSP adalah PPI2 ya. Jadi kayak tadi, tulis reaksi senyawa yang mempunyai KSP ya, yang mempunyai KSP adalah PPI2. Jika ditambahin ini nanti jadinya berapa urutannya. Oke, kita buat reaksinya. PPI2 solid ya, tanda panah bolak-balik menjadi Pb2 plus tambah 2 imin ya. Ini reaksi ionisasinya, ini Ag, ini Ag ya. Kemudian habis ini langkah yang kedua, tulis rumus KSP-nya. Berarti KSP ya sama dengan kotak PB2 plus ya dikali imin. Nah, karena 2 dikuadratkan. Langkah yang ketiga, masukkan nilai KSP yang sejenis. Jadi masukin ya. KSP-nya berapa? Jenis 1,6. 1,6 dikali 10-8 ya. Yang sejenis siapa? PB-nya nilainya jumlahnya 1 kali 0,1 ya. Ininya 0,1 dikali imin kuadrat. Nah, kita mencari imin kuadratnya ya. Oke, kalau kemudian kita hitung ya, dia turun ke bawah sama aja 1,6 kali 10-8 per 10-1 sama dengan imin kuadrat ya. Kalau ini naik ya, naik itu jadinya 10 sama aja kali 1,6 16. Jadi sama aja dengan nilainya imin kuadrat ya, imin kuadrat sama dengan 16 kali 10-8. Berarti kalau ketemu iminnya ya, konsentrasi imin ya, konsentrasi iminnya itu ketemunya 4 kali 10-4 karena akarnya dari 16 10-8 adalah. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 4 ya. KSP MgOH 2 kali sama dengan 2 kali 10-11. Maka kelarutan MgOH 2 kali pada larutan yang mempunyai pH 11 adalah ya. Kalau ditanya kelarutan ya, dia pasti ion sejenis ya. Yang sejenis siapa? Nah, sini pH 11 ya. Berarti sama aja nanti dapat OH-nya ya 10-3 ya. Berarti pada senyawa utamanya MgOH 2 kali ya, dimasukkan suatu basa atau yang mengandung OH yang dengan pH-nya 11 atau dapat kita OH-nya 10-3 ya. Jadi ini termasuk contoh ion sejenis. Oke, kita mulai ngerjain ya. Langkahnya tetap ngikutin ini. Tulis reaksi ionisasi yang punya KSP ya. Senyawa yang punya KSP siapa? MgOH 2 kali. Kita tulis reaksinya MgOH 2 kali ya, solid tanda panah bolak-balik ya, menjadi Mg2 plus Ag plus 2OH- Ag. Kemudian langkah kedua, tuliskan rumus KSP-nya ya. Jadi sini dapatkan rumus KSP. KSP sama dengan kotak Mg2 plus ya dikali OH- ya, kalau PC-nya 2 kuadrat. Langkah yang ketiga, masukkan nilai KSP ion sejenis dan cari nilai ion yang tidak sejenis. Berarti KSP-nya berapa? 2 10-11 ya. 2 kali 10-11. Kemudian Mg-nya yang dicari ya. Kemudian pH-nya 11 ya. pH-nya 11 berarti OH-nya 10-3 ya. Di sini kita masukkan 10-3 dikuadratkan. Ya. Kemudian mencari kita operasikan ya. Berarti sama aja 2 kali 10-11
ya, sama dengan konsentrasi Mg2+, ininya 10 min 3 kuadrat 10 min 6 ya, ininya 10 min 6 ya. Jadi konsentrasi Mg2+ nya seperti ini, atau didapatkan ya, berarti ini naik jadinya 10 min 5 ya, 2 kali 10 min 5 itu sama dengan konsentrasi Mg2+. Nah, ini baru ketemu konsentrasi Mg2+, sedangkan yang ditanya kelarutan MgOH2 kali. Berarti kita lakukan langkah yang keempat ya, buat reaksi lagi ya. MgOH2 ya, solid, tanda panah bolak-balik menjadi Mg2+ Ag plus 2OH- Ag ya. Yang diketahui Mg-nya nilainya 2 kali 10 min 5 ya. Yang ditanya sini berarti bagi 1 dikali 1 tetap sama 2 kali 10 min 5. Berarti kita dapat jawabannya adalah yang B. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke subbab yang lain.